Halo teman-teman, balik lagi di channel IDY Travel ID di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Teman-teman, ada kabar gembira bagi teman-teman yang berdesak-desakan di komuter lain melintas apapun. Kabarnya ada kabar gembira nih teman-teman. PT Kereta Api Indonesia membeberkan adanya tambahan 8 transit impor dari China untuk kereta realistik atau KRL Jabodetabek. Sebelumnya saya sudah pernah mengabarkan kepada teman-teman tentang seperti apa model dari KRL buatan CRRC Shifang di konten saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu, berarti teman-teman belum subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini IDY Travel ID untuk kemajuan channel ini di depannya agar lebih baik lagi. Pada teman-teman yang belum subscribe ya teman-teman ya, karena di situ akan dipaparkan model dan spesifikasi teknis kereta dari CRRC Shifang. Yang teman-teman belum tahu bisa saksikan kontennya di cue card di atas. Oke teman-teman, kita masuk ke topik. Direktur Utama KAI Didi Kartantio menuturkan sebanyak 8 transit datang bersamaan dengan 3 rangkaian kereta impor yang sebelumnya telah diteken. Artinya akan ada 11 transit yang akan masuk tanah air pada tahun depan. 11 transit ini 12 transformasi ya teman-teman ya. Didik bilang alasan penambahan impor rangkaian kereta sebanyak 8 transit tersebut lantaran Inka belum dapat memenuhi perjanjian untuk meretrofit 19 transit. Didik bilang Inka baru menyanggupi untuk meretrofit 2 transit untuk distorkan tahun depan. Kemudian di 2025 juga akan masuk 3 kereta impor dan plus kereta dari retrofit, serta adanya penambahan kereta baru 8 transit yang menggantikan retrofit yang kemarin tidak dalam perhitungan. Dari 19 jumlahnya menjadi 2 transit, kata Direktur KAI Didi Kartantio di Kompleks Parlemen Jakarta Senin tanggal 1 bulan Juli 2024 kemarin. Kemudian pada 2026 dan 2027 akan masuk masing-masing 4 dan 8 transit dari Inka. Sebab sebelumnya Inka dan KCI menaikkan perjanjian untuk pengadaan 24 transit baru. 12 transit diantaranya telah distorkan pada 2025. Lalu pada 2027 akan masuk kereta baru 8 transit dari Inka juga, dan di tahun 2027 akan ada 8 transit lagi yang akan kita pensiunkan atau kita konservasi. Jelas Direktur KAI Didi Kartantio. Sebelumnya pada 2023 kemarin sebanyak 10 transit sudah memasuki masa konservasi. Kemudian pada tahun 2024 berkurang lagi ya menjadi 18 transit maksud saya. Sehingga dalam paparan Didik pada 2027 nanti jumlah transit yang akan beroperasi pada KRL Jabodetabek mencapai 118 transit yang terdiri dari 117 transit untuk kebutuhan operasional dan 1 transit untuk perawatan atau maintenance. Nah, teman-teman, sementara itu yang impor KRL dari CRRC Shifang, sementara Vice President Corporate Secretary KCI Ana Purba juga menuturkan sebanyak 8 transit tersebut akan diimpor dari China, yaitu dari perusahaan CRRC Shifang Company Limited. Ana bilang alasan sebanyak 8 kereta tersebut diimpor dari China lantaran 3 transit sebelumnya juga dari negara tersebut. Perlu teman-teman ketahui kalau CRRC itu perusahaan yang cukup bagus untuk membuat rolling stock untuk KRL ya, banyak digunakan di SMRT Singapura dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Balik lagi ke topik CRRC, mungkin ada yang nanya ya, kenapa akhirnya dari satu negara di jalan desain keretanya ini kita desain 1 tahun ini. Kalau misalkan kita ngambil manufaktur yang beda lagi, kita akan mendesain lagi, kata Ane dalam kesempatan yang sama di Kompleks Parlemen Jakarta Senin 1 Juli 2024 kemarin. Harganya bahkan ini kan ada cost yang memang bisa dikecilkan ketika kita dari sisi RC kemudian
juga waktu deliver time-nya. Nah, anak berubah. Jadi maksudnya di sini harganya, cost-nya bisa lebih kecilkan karena kita pesan dalam jumlah yang cukup banyak, dan time delivery-nya bisa lebih cepat lagi teman-teman, daripada kita menunggu dari Inka yang belum jelas kapan akan datangnya. Singgung over kapasitas KRL, bos KAI minta PMN sekitar 2 triliun rupiah. Jadi untuk menambah modal, untuk menambah KRL, PT KAI meminta penanaman modal di rapat bersama DPR tersebut sekitar 2 triliun. Untuk itu, Didik meminta untuk mendapatkan penyertaan modal negara PMN sebesar 2 triliun untuk tahun ini. Ia mengatakan suntikan dana ini akan digunakan untuk pengadaan gerbong KRL baru. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang beriringan berkurangnya sarana KAI, khususnya rangkaian gerbong kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek yang beroperasi. Pengadaan sarana KRL saat ini sangat urgent dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan bertambahnya sarana KRL yang memasuki masa konservasi atau sudah masa yang harus diberhentikan atau dipensiunkan operasinya, kata Didik Hartantio, Direktur PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 1 Juli 2024 yang lalu. Didik memperkirakan pada tahun 2024 ini jumlah penumpang KRL selama 1 tahun akan mencapai angka 345 juta orang. Artinya ada 1 juta penumpang yang menaiki KRL Jabodetabek setiap harinya. Ya, itu sudah bisa kita rasakan hari-hari ini ya teman-teman, baik untuk Cikarang Line, terutama untuk Bogor Line yang kepadatannya sudah overwhelming ya teman-teman ya. Teman-teman bisa merasakan sendiri gimana penuhnya KRL lintas Bogor yang biasanya 12 transformasi saat ini menjadi 8 atau 10 transformasi. Begitu juga dengan Cikarang Line yang kepadatannya sungguh luar biasa. Jadi PT Kereta Api Indonesia itu mememparkan anggaran sekitar 2 triliun untuk penambahan penanaman modal untuk penambahan rangkaian KRL. Apakah teman-teman setuju dengan pengadaan KRL baru sebesar 2 triliun ini untuk pengadaan gerbong yang saat ini sudah overload? Teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Semoga usaha untuk PT Kereta Api Indonesia, terutama PT KCI, untuk meningkatkan fasilitas kepada para penumpang seperti kita-kita ini bisa terlaksana dengan baik. Semoga anggarannya bisa dimaksimalkan untuk pengadaan sarana dan prasarana KRL saat ini yang sangat jauh dari cukup, baik itu di Jakarta ataupun di Yogyakarta. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan, paparkan rapat antara PT KAI dengan komisi di DPR RI terkait dengan pengadaan atau penyertaan modal penanaman modal negara sebesar 2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar kedepannya bisa memberikan berbagai informasi kepada teman-teman, khususnya dunia traveling dan dunia angkutan umum. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.